Senja itu, langit di atas kampung Karangjati berwarna kelabu. Angin kering berembus, membuat pepohonan tua di pinggir jalan bergoyang perlahan. Dari balik ranting waru dan trembesi, suara burung gagak terdengar parau, seolah mengabarkan sesuatu yang buruk. Raka, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun, pulang dari lapangan sepak bola. Bajunya basah keringat, wajahnya lelah, dan tas sekolahnya disampirkan di bahu. Ia berjalan sendirian di jalan desa yang mulai lengang, karena orang-orang sudah bergegas pulang menjelang waktu maghrib. Langkahnya terhenti saat sebuah daun kering berwarna coklat gelap jatuh tepat di depannya. Entah kenapa, daun itu tidak seperti daun biasa. Ia jatuh perlahan, seolah melayang-layang melawan arah angin, lalu menempel di kaki Raka. Merasa aneh, Raka membungkuk untuk mengambilnya. Namun begitu jemarinya menyentuh permukaan daun itu, udara di sekelilingnya mendadak dingin. Suara azan maghrib yang tadinya samar dari kejauhan tiba-tiba terdengar seakan terputus, hanya potongan-potongan ayat yang terdengar, seperti rekaman rusak. Daun itu bergetar di tangannya. Raka terbelalak saat melihat urat daun itu berubah menjadi garis-garis hitam, membentuk wajah samar seorang perempuan dengan mata kosong. Jantungnya berdegup keras. Ia segera melempar daun itu ke tanah. Tapi anehnya, daun tersebut tidak jatuh. Ia melayang kembali ke udara, lalu perlahan menempel di bahunya, seolah menolak untuk dilepaskan. Raka panik, mencoba menepiskan dengan tangannya. Namun setiap kali ditepis, daun itu muncul lagi, kadang di pundak, kadang di punggung tangannya, bahkan sempat menempel di lehernya. Di kejauhan, Raka melihat seorang nenek tua berdiri di bawah pohon waru besar. Tubuhnya membungkuk, sorot matanya tajam menatapnya. Dengan suara parau, nenek itu berkata lirih namun jelas, "Nak, jangan biarkan daun itu bersamamu saat azan berakhir, atau kau akan dibawanya malam ini." Raka tercekat. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Suara azan yang terputus-putus kini berganti dengan bisikan asing yang bergaung di telinganya. "Bersama kami, bersama kami." Seketika, semua lampu jalan mati. Jalanan desa yang tadi remang kini tenggelam dalam kegelapan. Hanya daun kering itu yang masih menempel di tubuh Raka, berkilat samar seperti bara api kecil. Raka berdiri kaku di jalanan yang tiba-tiba gelap. Suara jangkrik lenyap, digantikan desisan lirih, seperti ribuan mulut berbisik di telinganya. Daun kering itu masih menempel di bahunya, hangat seperti bara yang baru dipetik dari tungku. Nenek tua di bawah pohon waru masih menatapnya. Namun, kali ini matanya tampak lebih kosong, dan mulutnya bergerak-gerak tanpa suara. Raka ingin mendekat, tapi tubuhnya tak mau bergerak. "Bersama kami, ikut." Bisikan itu makin jelas. Raka menoleh ke kiri dan kanan. Jalan desa itu kini terasa asing. Rumah-rumah yang tadinya berderet tampak memudar, berganti siluet pepohonan kering dengan dahan patah, seolah ia sudah tersesat di tempat lain. Dengan gemetar, Raka meraih ponsel dari sakunya. Layar menyala, tapi hanya menampilkan tanggal dan jam yang berulang-ulang berubah menjadi angka pukul 0. Lampu senter ponsel pun berkedip sendiri, menyorot tanah di depannya.
Dan di sanalah ia melihatnya puluhan daun kering bertebaran di jalan, bergerak seperti hidup. Daun-daun itu merayap perlahan, mendekatinya, membentuk lingkaran. Raka mulai berteriak, "Tolong, ada orang!" Tapi suaranya hanya memantul, bergema aneh, lalu tenggelam ke dalam bisikan-bisikan itu. Dari kegelapan, bayangan nenek tua mendekat. Tubuhnya kian melengkung, wajahnya makin pucat. Ia berhenti beberapa langkah di depan Raka, lalu berbisik pelan, "Kalau kau tak bisa melepaskannya sebelum azan usai, kau akan jadi milik mereka." Nenek itu mengulurkan tangan keriputnya, seolah ingin mengambil daun di bahu Raka. Namun sebelum sempat disentuh, tubuh nenek itu mendadak tersentak keras, seperti ditarik sesuatu ke belakang. Dalam sekejap, tubuhnya terlempar jauh dan lenyap di telan kegelapan. Raka menjerit, jantungnya hampir copot. Ia mencoba berlari melewati lingkaran daun-daun itu, tapi semakin ia bergerak, semakin rapat lingkaran itu menutup. Setiap daun berdesir, menempel satu persatu di tubuhnya, lengan, kaki, bahkan wajah. Hanya ada satu cara, pikir Raka, lari ke arah musola yang tadi ia lihat. Sebelum semuanya gelap, ia nekat menembus lingkaran daun. Tubuhnya terluka oleh tepi daun yang terasa tajam seperti silet. Darahnya menetes, dan anehnya, setiap tetes darah yang jatuh membuat daun-daun itu bergetar semakin liar. Sambil terhuyung, ia berlari. Nafasnya memburu, langkahnya berat. Di belakangnya terdengar suara gemerisik seperti ribuan orang merangkak. Saat menoleh, ia melihat daun-daun itu bukan lagi sekadar daun. Mereka kini membentuk sosak-sosak hitam setengah transparan. Wajah mereka kosong, matanya bolong, mereka berjalan terseok. Tapi semakin lama, semakin cepat mengejarnya. Raka berlari sekencang-kencangnya, berharap musola itu masih ada. Namun, ketika sampai di ujung jalan, ia mendapati sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Musola itu kini berubah menjadi bangunan reot. Pintunya terbuka, dan dari dalam terdengar suara azan terbalik. Raka berdiri terpaku di depan musola reot itu. Cat dindingnya terkelupas, jendela-jendelanya pecah, dan pintunya berayun pelan, berderit panjang seolah mengundang masuk. Dari dalam, suara azan berkumandang tapi bukan seperti azan biasa. Lantunannya terbalik, huruf demi huruf, terdengar diputar arah, membuat bulu kuduk Raka berdiri. "Ini bukan musola," bisiknya gemetar. Namun saat ia menoleh ke belakang, sosok-sosok hitam yang terbentuk dari daun kering sudah semakin dekat. Tubuh mereka rapuh, wajahnya hanya lubang hitam tanpa mata. Namun langkah-langkah mereka meninggalkan jejak darah di tanah. Raka tidak punya pilihan. Ia melangkah masuk ke dalam musola itu. Begitu kakinya menjejak lantai, udara di dalam terasa lebih dingin dari luar. Bau anyir bercampur tanah basah memenuhi hidungnya. Di dalam, ia melihat deretan sajadah tua, basah dan berjamur. Mimbar kayu sudah lapuk, namun di atasnya berdiri seorang lelaki mengenakan sorban putih. Lelaki itu membelakanginya, wajahnya tertutup kain, namun suaranya jelas. Dialah yang mengumandangkan azan terbalik itu. Suaranya bergetar, seakan ada banyak mulut berbicara bersamaan. Raka mundur setapak,
Tapi pintu musola menutup sendiri dengan suara gedebuk. Gelap langsung menyelimuti ruangan. Hanya tersisa cahaya samar dari jendela pecah. Tiba-tiba, lelaki bersorban itu berhenti. Ia menoleh perlahan dan wajahnya ternyata bukan wajah manusia, melainkan kumpulan daun kering yang menempel membentuk rupa. Dari celah-celahnya, keluar mata-mata kecil berwarna merah yang menatap Raka. "Kenapa kau sentuh daunku, anak manusia?" Suara itu bergema seolah keluar dari seluruh ruangan. Raka mundur, menabrak dinding. Aku tidak sengaja," katanya terbata. "Tidak ada yang sengaja," jawab sosok itu semakin mendekat. Setiap langkahnya, lantai musola mengeluarkan suara retakan seolah rapuh. "Sekali kau disentuh, maka kau adalah bagian dari kami." Raka panik. Ia meraih sajadah tua di lantai dan melemparkannya ke arah sosok itu. Tapi anehnya, sajadah itu langsung hancur menjadi debu begitu menyentuh tubuh lelaki berdaun itu. Dari luar, terdengar gemuruh suara ribuan daun beterbangan, menghantam dinding musola seakan berusaha masuk. Jendela pecah dan daun-daun kering menyerbu melalui celah, menempel ke tubuh Raka. Ia berteriak sambil menepis, tapi semakin ditepis, semakin banyak daun menempel. Suara bisikan kembali bergema di telinganya. "Bersama kami." Saat maghrib usai, azan terbalik itu pun mendadak berhenti. Diganti suara ketukan keras dari lantai musola. Perlahan, papan lantai di tengah ruangan terbuka, menyingkap lubang hitam besar yang menganga. Dari dalamnya, keluar hawa panas bercampur bau busuk. Sosok berdaun itu menunjuk ke lubang. "Turunlah, tempatmu sudah disiapkan." Raka menggeleng keras, tubuhnya gemetar hebat. Tapi daun-daun yang menempel di tubuhnya mulai menyeretnya perlahan menuju lubang itu. Dan sebelum ia sempat melawan, sebuah tangan kurus pucat muncul dari lubang, mencengkeram pergelangan kakinya dengan kuat. Cengkeraman tangan kurus itu begitu kuat hingga tulang betis Raka terasa nyeri. Jari-jari panjangnya dingin, keras seperti ranting kering, namun dari sela kuku hitamnya mengalir cairan merah kehitaman. Raka menendang dengan panik, tapi genggaman itu tidak goyah, justru semakin kuat, menyeretnya mendekat ke lubang. Suara bisikan dari sekeliling musola makin bising, kini bercampur dengan suara tertawa kecil seperti anak-anak yang berlari di kejauhan. "Lepaskan aku!" Raka menjerit, suaranya pecah. Sosok berdaun yang berdiri di mimbar hanya menatapnya dengan ratusan mata merah yang berkelip. Tidak ada yang bisa lepas. "Anak manusia, sekali maghrib berlalu, rohmu sudah menjadi bagian tanah ini." Lantai musola bergetar, retakan menjalar seperti akar pohon. Dari dinding yang lapuk, wajah-wajah samar muncul, seperti cetakan pada kayu. Mulut terbuka, mata terpejam, seolah mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap. Raka mencoba meraih tiang kayu, berpegangan sekuat tenaga. Tangan kurus dari lubang semakin menarik. Ia merasa separuh tubuhnya sudah masuk ke dalam kegelapan itu. Dari bawah, tercium bau mayat basah, bercampur bau daun membusuk. Di tengah kepanikan, tiba-tiba terdengar suara azan asli lantang, jelas dan berbeda dari sebelumnya. Suara itu datang entah dari mana, membelah kegelapan. Seketika, tangan kurus itu menjerit, "Ya,
Bukan Raka yang menjerit, tapi tangan itu suaranya melengking panjang, lalu melepaskan kaki Raka. Sosok berdaun di mimbar pun mendesis, tubuhnya bergetar. Daun-daun yang menempel padanya mulai rontok satu persatu. Raka terhuyung jatuh, terengah-engah. Azan yang asli masih berkumandang, membuat suasana di musola itu bergetar. Sosok berdaun perlahan mundur ke bayangan. Suaranya parau. Belum selesai, anak manusia, maghrib hanya pintu pertama. Dalam sekejap, musola itu runtuh, dindingnya roboh, atapnya ambruk, hingga semuanya hilang ditelan kegelapan. Raka menutup wajahnya dari debu dan reruntuhan, lalu mendapati dirinya kembali berada di jalan desa yang tadi. Lampu jalan menyala redup, rumah-rumah kembali ada di tempatnya. Namun tubuh Raka penuh luka gores, bajunya kotor, dan darah masih menetes dari betisnya. Ia benar-benar tidak sedang bermimpi. Dengan sisa tenaga, ia berlari pulang. Tapi ketika sampai di depan rumahnya, kakinya langsung lemas. Di teras, ia melihat daun kering yang sama tergeletak di tikar depan pintu. Dan kali ini, daun itu sudah bertuliskan sesuatu dengan tinta hitam yang merembes. 1 malam, 1 jiwa.